Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso, SEY, dari Rumah Dehonian. Pada program seri katekese dari Rumah Dehonian, saya ingin membagikan satu gagasan dengan judul Injil Lukas. Injil Lukas. Dan untuk mendukung gagasan saya ini, maka saya akan memberikan 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa dan kapan Injil Lukas ini ditulis? Pertanyaan yang kedua, apa lambang dari Injil Lukas? Pertanyaan yang ketiga, apa pesan dari Injil Lukas? Dan pertanyaan yang keempat, apa relevansi dari Injil Lukas untuk kita kaum beriman pada zaman ini? Mari kita lihat satu persatu. Pertanyaan yang pertama, siapa dan kapan Injil Lukas ditulis? Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Sangat singkat. Lalu, kapan Injil Lukas ini ditulis? Injil Lukas ditulis sekitar tahun 80 sampai 85 Masehi. Juga sangat singkat. Lalu pertanyaan yang kedua, apa lambang dari Injil Lukas? Lambang dari Injil Lukas adalah seekor lembu bersayap. Lambang dari Injil Lukas adalah seekor lembu yang bersayap. Juga sangat singkat. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa pesan dari Injil Lukas? Di sini saya mencatat ada 4 poin. Apa pesan dari Injil Lukas? Pesan yang pertama, berdasarkan kalimat pembukaan, penulisan Injil Lukas dimaksudkan untuk memberitahukan kepada Theophilus tentang kebenaran dari segala sesuatu yang telah diajarkan kepadanya. Mari kita garis bawahi. Penulisan Injil Lukas dimaksudkan untuk memberitahu kepada Theophilus tentang kebenaran dari segala sesuatu yang telah diajarkan kepadanya. Lalu poin yang kedua, pesannya adalah Yesus dekat dengan orang yang dianggap rendah di tengah masyarakat. Lalu pesan yang ketiga, Yesus memberikan teladan dalam kehidupan rohani. Dalam hal ini adalah kehidupan doa. Dan pesan yang keempat, Yesus mengasihi semua orang. Juga harus digarisbawahi. Pesan yang keempat adalah Yesus mengasihi orang tanpa terkecuali. Yesus mengasihi orang tanpa membeda-bedakan posisi dan statusnya. Saya ulangi, pesannya adalah Yesus mengasihi semua orang. Lalu, pertanyaan yang keempat, apa relevansi dari Injil Lukas ini, khususnya untuk kita semua orang beriman pada zaman ini? Di sini juga saya menulis beberapa poin. Poin yang pertama, ada pesan inklusif. Ini sangat relevan.
yang mau disampaikan oleh penulis dari Injil Lukas. Ada pesan inklusif, mencintai keberagaman dan menghargai perbedaan. Ini harus saya garis bawahi. Ada pesan inklusif, di mana melalui penulis Injil Lukas kita akan melihat bahwa kita harus mencintai yang namanya keberagaman dan menghargai yang namanya perbedaan. Lalu poin yang kedua, relevansinya adalah perhatian kita terhadap mereka yang miskin, mereka yang menderita, dan mereka yang diperlakukan secara diskriminatif di tengah masyarakat. Dan mereka yang disebutkan tadi, yang menderita, yang disingkirkan, yang direndahkan, yang diperlakukan secara diskriminatif, harus diangkat derajatnya. Lalu poin yang ketiga, relevansi dari pesan Injil Lukas untuk kita pada zaman ini adalah hidup rohani harus menjadi dasar yang kuat untuk menjaga relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Kita harus tekun, setia, dan disiplin dalam membangun hidup rohani, khususnya hidup doa kita. Dan ketika kita membaca Injil Lukas, bahkan diberikan contoh bagaimana Yesus mengambil waktu secara khusus untuk berdoa. Misalnya, saya sebut dalam Injil Lukas bab 4 ayat 42 dikatakan di sana, pada tengah hari Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Lalu dalam Lukas bab 6 ayat 12, pada tengah malam Yesus semalam-malaman pergi ke tempat yang sunyi dan juga berdoa. Maka saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, sebagai kata-kata terakhir dari seri katekese ini, kalau kita melihat secara luas apa yang mau disampaikan oleh penulis dari Injil Lukas adalah supaya kita benar-benar setia untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan hal lain yang harus kita garis bawahi sekali lagi adalah pesan inklusif yang disampaikan oleh penulis Injil Lukas, di mana kita diajak untuk mencintai yang namanya keberagaman dan menghargai yang namanya perbedaan. Lalu pesan lain yang sangat luar biasa dan sangat kuat adalah bahwa kita harus membangun yang namanya hidup rohani, hidup doa kita, sehingga kita setelah mempunyai kekuatan rohani yang luar biasa, mata kita bisa melihat mereka yang menderita, mereka yang direndahkan, mereka yang disingkirkan, mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang mengalami diskriminatif atau dimarginalisasikan. Maka mereka harus kita angkat derajatnya. Bukan kita yang menghakimi mereka, karena Allah benar-benar Allah yang penuh belas kasih, supaya kita mempunyai hati yang sama untuk mereka yang menderita, untuk mereka yang disingkirkan, untuk mereka yang direndahkan, dan untuk mereka yang diperlakukan tidak adil. Sekali lagi, ingat pesan yang sangat luar biasa. Kita harus setia mengikuti Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya. Demikian seri katekese berkaitan dengan Injil Lukas. Semoga ini memberikan inspirasi bagi saudara-saudari semua dan tentunya menjadi berkat bagi saudara-saudari di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati dan berkah dalam